Halo Bola Sporter, balik lagi dengan saya Meta dan rekan saya, silahkan perkenalan diri dulu. Hai, ketemu lagi dengan Willa. Halo, Reporter Abdul, Bola Sport. ketemu lagi. Oke, kali ini pekan ke-8 ya. Kita akan membahas prediksi pertandingan antara Persebaya melawan Persela Lamongan yang akan digelar tanggal 21 Oktober 2021. Nah, kalau Persela Lamongan ini kemarin terakhir menang ya? 3-1 melawan Persipura. Imbang nggak sih? Seri. Imbang nggak sih, Mbak? Imbang ya, Seri. Imbang. Seri ya? Oke, Ya. Seri. Persela, pertandingan terakhir, seri melawan Persebaya menang. Persebaya menang. Persela seri. Persela seri. Aku bingung. Oke, berarti Persebaya menang kan ya? 3-1 ya. Lawan Persipura. Terus Perselanya baru imbang 2-2 melawan Madura United. Iya. Nah, langsung aja deh dari Willa, gimana Will? Kelemahan sama kekuatannya Persebaya gitu melawan Persela Lamongan. Nanti ini kan kayak derby Jawa Timur nih. Dan kedua tim itu posisinya beda ya. Persebaya klasemennya di peringkat 9, Persebaya di posisi 14. Persebaya di 9, Mbak. Persela di 14. Iya, aku kebalik ya ngomongnya ya. Iya, Mbak Meta kebalik tadi ngomongnya. Iya. Persebaya peringkat 9. Ya, untuk derby Jawa Timur kayaknya seru ini kayaknya. Tapi kalau ngomong masalah kelemahan dan kelebihan Persebaya, mungkin Persebaya kali ini akan lebih diunggulkan, tapi masalahnya juga kelemahannya dia kehilangan satu pemain juga kan. Bruno, pemain asingnya udah dipastikan nggak bisa main kan karena kartu merah kan. Jadi nggak bakalan main, tapi kelebihannya kayaknya di Santoso gak bakalan kekurangan pemain ya. Maksudnya di pemain di posisi gelandang sendiri masih ada. Banyaklah pemain-pemainnya Persebaya seperti Adi Setiawan, terus Randy Irwan juga kan. Jadi kayaknya walaupun Aji Santoso bakal memutar otak juga nggak begitu terlalu banyaklah perubahannya yang terjadi karena Persebaya masih banyak gitu loh pemain, walaupun mereka juga kehilangan beberapa pemain yang ke timnas kan, tapi nggak buruk-buruk amat lah untuk lawan Persela ini. Kalau untuk kekurangannya pasti cuma di pemain itu aja sih, satu pemain hilang, tapi untuk kelebihannya kayaknya terlalu banyak deh. Taise aja di 3 pertandingan terakhir selalu masuk ke 11 pemain terbaik kan setiap pekannya, itu pun dari hasil ini kan dari LIB kan dia selalu masuk 11 pemain terbaik kan di 3 pertandingan terakhir ini. Jadi ya masih bisa lah untuk melawan Persela, masih mumpuni lah, nggak buruk-buruk amat. Kalau dari Abdul gimana dulu? Kira-kira ada pemain kunci nggak dari Persebaya? Kayak tadi yang dibilang Willa kan Taise Marukawa udah 3 gol. Kayak selain itu siapa gitu menurut Abdul gitu yang bakal bisa jadi andalan? Mungkin ini kali ya. Kemarin juga si Wixon strikernya Wixon ya. Cetak gol walaupun lewat titik putih ya, tapi udah cukup berkontribusi lah buat Persebaya. Soal tadi ya mungkin kalau di depan ya tetap masih mengandalkan si Jack Wixon itu sendiri ya, dengan disupport sama pemain sayap-sayap cepat di kiri dan kanan, sama didukung sama si Taise sih emang lagi meningkat banget sih secara grafis permainan. Kayaknya sih kehadiran dia ini cukup vital juga sih di lini tengah ya dia. Siap beroperasi di sayap juga bisa, kadang-kadang dia geser di sayap dengan bisa dibilang kayak second striker nggak sih dia itu? Iya. Situasional lah kalau si Taisi itu, kalau dilihat dari sisi permainan ya dia bisa bergerak di manapun. Mungkin dia dikasih kepercayaan dari Coach Aji buat mobile kali ya secara
permainan, Iya. nggak cuma di satu posisi aja. Itu cukup menguntungkan juga sih buat Persebaya sudah. Sama ada tambahan Ricky Kambuaya tuh ya. Kemarin main gak sih dia? Enggak ya? Ricky Belum sih kemarin belum nggak sih? belum ya? Bisa Kemarin sih apa belum tapi Ricky Kambuaya udah main, pemain timnas Udah kemarin udah main udah main kok, udah main. Ya, dan Ricky juga udah cetak 3 gol kan ya. Oh iya, Jadi, iya. Dia cetak gol juga ya kemarin. udah 3 gol juga sama kayak si Tasi Marukawa. Oke, itu kira-kira dari Persebaya seperti itu ya. Kalau dari Persela Lamongan sendiri gimana nih, Will? Di pertandingan terakhir tuh mereka imbang 2-2 melawan Madura United. Kayaknya mereka itu baru 2 kali menang, 4 kali kalah, terus 1 kali seri gitu. Kira-kira bakalan pertandingannya tuh bakal berat atau gimana gitu? Nah, ini kayaknya kalau dibilang Persela ini kalau dibilang stabil nggak stabil amat ya, karena dari kemarin kayak masih mencari pemain terbaiknya kan. Mereka masih kesulitan, walaupun bisa dibilang untuk coach Iwan sendiri udah cukup bagus ya. Kalau dibilang dari setiap pertandingan selalu ada perubahan dan selalu bikin kejutan lah, walaupun akhirnya kadang juga kalah, walaupun ada kali juga menang, tapi benar-benar bisa dibilang imbang ya. Dia pernah merasakan kalah, pernah merasakan ini, dan terakhir kali imbang ya. Tapi kayaknya untuk di pertandingan terakhir lawan Madura sendiri, mereka cukup bagus nggak sih? Tapi masalahnya juga ada di satu pemainnya nih, salah satu pemainnya, striker Ivan Carlos sampai sekarang, wah, kayaknya masih belum kelihatan ya. Mungkin di awal-awal bisa dibilang kelihatan, tapi untuk saat ini kayaknya hilang lagi ya. Kayak kemarin aja waktu lawan Madura United dia tendangan penalti juga nggak masuk kan? Ya benar. Nggak masuk juga. Terus habis itu, tapi ada lagi ini pemain dari Afghanistan, siapa namanya? Jabar siapa lupa aku. Nah itu juga kemarin nyetak gol kan ya? Kayaknya ada harapan di pemain yang baru ini sih, yang Jabar ini kayaknya bagus sih. Cuma ya kalau yang satu doang yang bagus, kalau Ivan Carlos yang diharapkan nggak ada perubahan juga kayaknya lebih susah juga ya. Kayaknya mereka harus lebih hati-hati di lini belakang deh. Lini belakangnya mereka masih selalu kebobolan soalnya. Terus apalagi pemain Persebaya sendiri ya cukup berani mengancam lah, maksudnya permainan cepat mereka juga cukup bagus. Jadi kayaknya yang harus diwaspadai sih lini belakangnya Persela ya, kalau mau bisa meraih hasil loh dari lawan Persebaya, soalnya Persebaya juga bukan lawan yang mudah kan. Oke. Kalau nambahin Wila tadi soal kebobolan, kalau menurut catatan saya tuh Persela tuh udah kebobolan 9 gol dan baru memasukkan 5 gol. Jadi kayak minus 4 ya kayaknya. Iya. Kalau dari Abdul sendiri, kira-kira pemain siapa aja sih yang bakal bisa untuk melawan Persebaya? Aku yakin sih kayak Ivan Carlos sih pasti masih berbahaya sih. Ya, kayak gitu. Tapi memang kalau Ivan Carlos kayaknya kurang support dari lini tengah. Apalagi kan sejauh ini si Batata ya belum bisa dimainkan tuh di seri kedua karena cedera. Dia cedera cukup panjang, nggak tahu sampai kapan. Apakah nanti di bursa transfer bakalan ada penambahan pemain untuk menggantikan peran dari Batata atau tidak? Kayaknya cukup berpengaruh. Salahnya Persela kan gitu ya. Ngambil pemain palang merah semua kan. Makanya pemain-pemain ini otot-otot kaca yang gampang cedera kayak Ivan Carlos itu kan juga bisa bilang riskan juga buat cedera. Aman. Mungkin kalau soal lini belakang juga tuh harus diwaspadai. Persela nggak boleh lengah lah dengan gaya permainan dari Persebaya yang cukup cepat, apalagi dengan si strikernya Jack Wilson ini yang harus dikawal ketat lah. Kalau misalkan mau meraih 1 poin, untuk meraih 1 poin pun kayaknya bisa dibilang harus dengan kerja keras yang cukup ekstra ya di laga nanti. Tapi kemungkinan sih kayaknya laga nanti bakalan berlangsung cukup ketat. Kedua tim ya bakalan bermain dengan
kayak terbuka demi memperbaiki posisi di klasemen, apalagi kan secara poin nggak beda jauh nih dari kedua tim, walaupun secara peringkat ya 2 poin masih cukup ketat lah persaingan di klasemen Liga 1. Oke, berarti ini ya kekuatannya udah dibahas. Terus kira-kira peluang kedua tim, kira-kira siapa sih yang bakal bisa memenangkan pertandingan atau malah justru imbang gitu? Dari Wila gimana, Wil? Siapa yang lebih dijagokan kayak gitu di derby Pastinya ini? yang lebih dijagokan kayaknya ke Persebaya ya. Persebaya walaupun beberapa kali, bukan beberapa kali ya, 13 kebobolan kan mereka, kalau bisa dicatat sekarang 13 kebobolan, karena untuk kipernya sendiri juga masih cadangan kan ya. Maksudnya pemain yang second layer lah, bukan second layer juga ini malahan. Soalnya Hernando juga ke timnas kan. Jadi kalau bisa dibilang mereka pasti bakal kebobolan juga dari Persela, tapi kayaknya nggak banyak sih. Cukup 1 aja untuk Persela dan 3 untuk Persebaya. 3-1 lagi. Oke, benar. Peluangnya Yang Persebaya lah. Wila tadi emang Persebaya itu emang kebobolannya lebih banyak ya dari Persela tuh 13 banding 9 gitu. Jadi juga masih ada celah ya di Persebaya gitu ya. Kalau dari Abdul sendiri gimana dulu peluangnya? Kira-kira siapa yang bakal dijagokan? Mungkin saya pribadi sih kalau ngelihat dari beberapa pertandingan ke belakang kayaknya sih Persela bisa menahan imbang Persebaya ya, walaupun secara komposisi pemain Persebaya lebih jauh mewah ketimbang Persela Lamongan, tapi kan itu nggak menjamin hasil di lapangan seperti apa nantinya. Mungkin kalau saya pribadi prediksinya sih 1-1 lah buat laga Persebaya versus Persela Lamongan. Oke, kita udah di ini ya, membahas kelemahan, kekuatan sama peluang kedua tim. Kira-kira prediksinya stop di sini dulu. Kita akan lanjut nanti di prediksi pertandingan PSM Makassar melawan Borneo FC. Saya Meta, undur diri, pamit dulu. Kita sambung lagi ke pertandingan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.